Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Ku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau ku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Ku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau ku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Ku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau ku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Ku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau ku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya mengumumkan kondisi keuangan negara. Dirinya memaparkan bahwa hingga 28 Februari 2025 terdapat defisit APBN sebesar 31,2 triliun rupiah. Meski demikian, ia menyebut nilai tersebut masih sesuai dengan target desain APBN 2025. Dalam desain tersebut ditetapkan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah. Kondisi ini disebabkan oleh anggaran belanja negara yang melebihi jumlah pemasukan. Selain itu, penerimaan pajak di awal tahun juga rendah. Lalu, apa makna dari situasi ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke topik lainnya, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Jatim untuk mengikuti kabar terkini erupsi di Gunung Raung. Terdapat letusan yang menyebabkan kolom abu meluncur setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Apakah ada potensi erupsi susulan? Bagaimana reaksi masyarakat terkait peristiwa ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Jatim dalam Indonesia Detik Ini. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan menghadirkan seorang fotografer mainan, Anton Saputro. Dalam setiap bidikannya, dia berusaha memperkenalkan cara baru menikmati mainan kepada penggemarnya. Dirinya juga aktif mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para pengikutnya di media sosial. Kenali Anton lebih dalam hanya di Sunset Talk. Ikuti ulasan dalam berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hai. Hai Detikers. Welcome to Detik Sore nggak cuma hore-hore. Gimana guys? Gimana puasanya? Ini muka-muka baru kan, nggak pernah lihat kan pas studi baru. Betul. Ya, jadi ini memang untuk memperingati segala sesuatu yang baru di bulan ini, gitu ya kan. Mungkin juga bulan penuh berkah. Jadi mungkin juga masih beradaptasi dengan bulan Ramadan gitu. Nah, silakan Detikers beradaptasi dengan wajah ini. Iya. Representasi dari Gen Z. Oh my god, berat banget tuh kata-kata. Do you like it when people mention about Gen Z a lot? Kayak dikit-dikit, iya nih Gen Z, ini Gen Z. Lu gimana sebagai Gen Z beneran? Sebenarnya lu juga Gen Z kan itu ya? Gue tuh early kan? Berbatasan. Jadi ada beberapa yang bilang gue tuh milenial ujung, ada yang bilang gue tuh Gen Z awal. Tapi lu lebih prefer dibilang Gen Z apa milenial? Gen Z lah. Ya, iyalah. Biar muda.
Tapi kalau dibilang Gen Z gue kayak sebenarnya plus minus sih. Kadang kalau misalnya plusnya mungkin dianggap lebih banyak idenya segala macem, terus lebih variatif, lebih enak diajak ngobrol, maksudnya lebih santai, nggak kaku-kaku banget. Tapi kayak minusnya juga kayak Gen Z gampang banget nyerah, gampang banget males ngerjain sesuatu, terus procrastination-nya banyak, gitu-gitunya agak ganggu sih kadang. Nah, lo merasa nggak yang si label-label negatifnya tuh iya lagi gitu? Iya lagi bro. Kalau lagi mager tuh mager banget soalnya. Iya. Somehow gue juga memang ngerasa ya namanya juga apa ya labeling tuh berdasarkan dengan most of gitu kan. Nggak semua kan? Nggak semua gitu. Tapi ya jadinya juga iya sih emang mereka lebih update ya mereka. Gen Z deh. Kita. Lebih cepat update, lebih lebih fleksibel, lebih curious sama banyak hal juga, lebih satset juga dalam beberapa hal juga. Tapi ya emang kayak ya sudah terpapar dengan kayak my mental health is also important, so gitu. Jadi lebih pikir gitu. Anyway, kita nggak akan ngomongin soal generasi dan perbedaan diantaranya. Ngomongin puasa dulu deh, gimana Gun so far? Puasa gue belum ada yang batal, alhamdulillah ya. Keren. Wow. Oh nggak boleh ada ya? Nggak boleh ada yang batal ya? Kebetulan juga emang kita kan udah dewasa ya, udah bukan belajar puasa lagi. Jadi tapi nggak apa-apa. Soalnya gue pengen banget batal sebenarnya, tapi gue nggak bisa batal. Gue pengen banget batal karena ada Kusuka di sini. Enak banget kan, bener? Ya kan? Kusuka ubi hadir dengan potongan ubi asli, udah pasti renyah, tinggi serat, bebas gluten. Terus 20% ekstra besar. Cobain deh mendingan. Buat lo yang gak puasa cobain. Menurut gua dengan hadirnya Kusuka di depan kita padahal kita lagi puasa, itu tuh bisa memberikan pahala kita lebih banyak. Benar. Karena ini godaannya tinggi banget. Parah. Kebayang gak pas dibuka tuh kayak aromanya langsung menelisik ke hidung kita. Abis gitu renyahnya. Enggak ada yang ngebuka. Tenang, gak ada yang ngebuka di sini. Iya. Karena ini ya, karena takutnya batal beneran ya. Iya, pokoknya kalau suka menghayati ya, tiba-tiba keraup aja gitu. Kamu suka, aku suka deh, pokoknya aku suka. Betul, aku suka, kamu suka. Ini tersedia dalam 2 rasa nih, Detikers, barbecue dan juga madu, ya kan? Kira-kira lo favoritnya kalau boleh milih suka yang mana? Gue suka madu deh, karena madu banyak dikomongin sama Gen Z kan. Bener. Iya. Madu soalnya chaos soalnya. Di malam chaos ini. Iya, karena kan memang cocok rasa madu untuk anak muda. Bener. Ya kan? Madu muda. Keren banget. Biar seger kita ngomongin yang lagi happening juga. Katanya ada Liga Champions yang lagi happening. Jadi, ya kan? Semalam tuh baru aja kelar pertandingan antara Real Madrid lawan Atletico. Lebih tepatnya kelar pertandingan 16 besar babak Liga Champions. Terus semalam Real Madrid berhasil lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan skor akhir 1-0, terus lolos lewat adu penalti. Mantap. Gitu. Mereka bermain di Estadio Wanda Metropolitano, kandangnya Atletico. Jadi mereka berpesta di kandang lawan. Oh, Estadio Metropolitano. Buka puasa pakai cappuccino. Apa? Salah dong. Di mana sih? Enggak, dia menang adu penalti dia. Oh. Gitu. Terus sebenarnya Madrid udah bisa bermain dengan baik di laga normal, waktu normal. Dia harusnya udah bisa lolos, tapi Vinicius Junior gagal buat ngeksekusi penaltinya. Jadi bolanya malah ke atas gitu, gak masuk ke gawang. Terus sebenarnya ada kontroversial di gitu? Apa? Kenapa tuh? Kayak dia belum makan Kusuka deh, jadi masih bingung gitu. Iya benar. Dia agak hilang arah kan. Agak hilang arah dia. Benar. Tapi ada yang kontroversial nih soal pertandingan ini di media sosial dan lain-lain, karena pas adu penalti salah satu gol Atletico tuh dianulir karena aturannya adalah bolanya kena 2 kaki. Tendangan dari Julian Alvarez buat lo fans Madrid. Gimana ceritanya bola kena 2 kaki dari orang yang sama? Iya, jadi misalnya ini bolanya nih. Ini bolanya nih ya. Ini bolanya. Bola nih. Iya, ini bola. Terus dia kan nendang dari sini. Iya. Kakinya tuh udah kena duluan baru kena bolanya gitu. Jadi 2 gitu. Oh, jadi tung. Iya, jadi kayak dia ada gangguan deh saat kita siaran. Kita jadi ngomonginnya sekarang Yankees. Tiba-tiba Lakers. Terus ada bola, terus ini bolanya. Ya. Jadi kakinya tuh harusnya kan
ancang-ancang di sini. Iya. Tendang gini kan. Iya. Tapi bolanya malah kena kaki sini, jadi kena dua-duanya gitu. Oh, and that's prohibited in soccer. Gak boleh kena kaki. Walaupun gol dianulir golnya. Gitu. Oh. Oke, what a rule. Baru tahu gua. Iya. Iya kan gua kira ya enggak boleh. The more you know kan? Iya kan, the more I know. Terus apa lagi yang menarik? Terus setelah menang nih, Real Madrid nantinya bakal ngelawan Arsenal di babak perempat final. Oke. Quarter final. Jadi kocokan buat quarter final ini udah kelar semua. Jadi Paris Saint-Germain ketemu Aston Villa. Terus Arsenal ketemu Real Madrid, Barcelona ketemu Dortmund, terus Munchen ketemu Inter Milan. Munchen ketemu Inter Milan nih kayak balik lagi nostalgia buat repeat final tahun 2010 yang Jose Mourinho treble gitu. Cuma kayaknya yang bakal seru nih PSG lawan Aston Villa karena dua-duanya sama-sama kejutan. Unai, iya. Terkejut dong kita semua. Terkejut kayak udah nggak usah. Six-six out. Iya. Terus. Pokoknya Aston Villa kan pelatihnya sekarang Unai Emery. Nah dia mantan pelatih PSG. Jadi dia ketemu mantan klubnya gitu. Bahkan yang golin di pertandingan sebelumnya Aston Villa itu adalah pemain PSG yang lagi dipinjemin. Usually during soccer news atau ketika lagi memberitakan soal sepak bola, gue tuh akan pura-pura mengerti. Enggak apa. Nah gue hari ini Enggak ngerti sama enggak apa-apa, it's okay. Gue gak effort untuk kayak curious atau mau sekolah. Oh iya itu tuh adalah itu ya. Nah biasanya tuh gue tuh kayak itu padahal kosong. Nah sekarang udah aja. Gak lepas apa-apa. aja. It's okay. Berarti pertandingan terdekat adalah kapan? Pertandingan terdekat masih di tanggal April ya? April 8 sampai 9. Final. Sama 15 16. Oke. 15 April tuh. Pas saya ulang tahun. Weh, si Aries ini. Tipis aja ngomongnya. Boleh. Berarti perempat Liga Champions 2024-2025 ini akan ada pertandingan antara Paris Saint-Germain versus Aston hampir Villa. gue bilang featuring, Enggak ya kan, dong. kolaborasi nanti ya. Kolaborasi. Versus Aston Villa. Habis itu Arsenal featuring versus kesebut kan tuh featuringnya. Real Madrid, Barcelona versus Borussia Dortmund dan juga Bayern Munich featuring Inter Milan. Featuring versus. Iya. Enggak kebiasa. Biasanya ini kan tahun kolaborasi. Kolaborasi. Ya. What is your favorite team? Real Madrid lah. Oh, oke. Akan Never menang kah? Potensi dia untuk menang membawa piala di Liga kali ini. Ya, gue sangat-sangat percaya Real Madrid bakal dapat gelar ke-16-nya karena dia udah 15 gelar di Liga Champions paling banyak. Jadi kayak King of Europe. Real Madrid. Oke. Ayo, berita apa lagi nih? Ditantang. Oke. THR. Tunggu. Berita soal THR ya dan WFA. Ini balik lagi sebagai Gen Z yang tentunya paling menyuarakan paling keras soal kayak we can work from anywhere. Remote working is not impossible gitu. Nah, begitu ketika negara akhirnya bilang kalau nanti WFA itu akan diberlakukan untuk PNS misalnya gitu. Tanggapan lo gimana? Kalau buat dari POV Gen Z ya, WFA tuh menurut gue adalah sesuatu yang harus disyukuri. Betul. Karena kalau WFA lu bisa ngatur jadwal buat diri lu sendiri. Kayak misalnya lu gak repot-repot buat commuting tempat kerja lu. Betul. Lu gak perlu desek-desekan. Terus lu bisa kayak lu belum mandi, lu pakai kemeja doang. Terus Zoom call juga is okay, gak pakai celana. Yang penting kan lu ada di sana kan. Maksudnya efisiensinya gitu loh. Sangat-sangat efisiensi waktu, efisiensi. Efisiensi uang dan segala macam. WFA tuh adalah mungkin salah satu opsi buat itu semua. Save water, don't shower to work. Bener. Tapi ini ngomongin soal work from anywhere yang memang sebetulnya menjadi imbauan dari pemerintah ya. Dimana sebetulnya Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo ini meresponnya dengan mengatakan bahwa imbauan dari pemerintah itu tujuannya untuk mengurangi dan memperlancar mobilitas pada musim mudik lebaran. Namun menurutnya tidak semua sektor dan lini pekerjaan bisa melaksanakan WFA. Kemudian juga sebetulnya juga ada imbauan pemerintah untuk mencairkan THR para pekerja lah ya atau para buruh dan karyawan juga gitu di H-7. Nah menurut Ketua Umum APindo nih mengenai dua hal tersebut,
yaitu adalah Ibu Shintawe, bukan hanya melihat sektor mana yang bisa WFA dan tidak, tetapi lini pekerjaan yang dilakukan. Apalagi jika pekerjaannya melayani masyarakat, itu nggak bisa tuh dilakukan secara WFA gitu. Sementara terkait THR, Sinta memastikan pengusaha akan melaksanakan pencairan sesuai dengan aturan dari pemerintah. Menurut Sinta sendiri, biasanya ada saja beberapa perusahaan yang akan mengalami kendala pencairan THR karena kondisi keuangan. Namun menurutnya beliau mengaku belum menerima laporan keberatan pengusaha untuk mencairkan THR H-7 Lebaran. Jadi so far masih aman-aman aja, masih disetujui atau masih oke-oke aja para pemilik perusahaan ya untuk memberikan THR di H-7. Jadi semangat menantikan H-7 untuk teman-teman karyawan swasta. Gitu. Lo mau beli apa THR? Gua apa ya? Kayaknya ganti HP sih sekalian ulang tahun. Sekalian tipis-tipis lah gini masuk. Iya, gak apa-apa. Iya. Ganti gadget, sekalian nge-treat diri sendiri pas ulang tahun juga. Bener. Gitu. Nabung lah intinya mah. Karena harus banyak duit kayaknya tahun ini. Soalnya banyak yang gak bisa diprediksi. Betul. Banyak hal yang di luar prediksi BMKG juga. Bener. Iya. Nah, ini juga sekalian untuk yang mencari tahu soal THR lainnya. Kalau tadi mungkin kapan turunnya untuk para pekerja swasta gitu ya. Nah, kalau ini THR untuk PNS dan pensiunan ternyata juga sudah ada kepastian ya, udah ada pernyataan secara resmi yang disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana Kun? Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto udah mastiin nih seluruh abdi negara mulai dari PNS, terus PPK, anggota TNI Polri, pensiunan buat nerima tunjangan hari raya atau THR-nya mulai Senin nanti. Ada total sebanyak 9,4 juta abdi negara bakal nerima THR Lebaran tahun 2025 ini. Gitu. Jadi buat besaran gaji pokok PNS-nya ditentukan berdasarkan golongan masa kerja, di mana yang terendah pada golongan ini sekitar 1,6 juta sampai 2,5 juta dan golongan 1A ya. Iya. Dan golongan tertinggi ada di golongan 4E dengan kisaran gaji 3,8 sampai 6,3 juta. Gitu. Nah, untuk tunjangan melekat PNS yang menjadi komponen lain ada tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok. Kemudian juga ada tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang dan juga lainnya. Nah, yang terakhir adalah para PNS ini juga akan mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin sebagai komponen terakhir dalam pemberian THR 100% di 2024 ini. Besaran tunjangan ini juga beda-beda antara satu kementerian atau antara satu badan atau lembaga lain juga, dan disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Total alokasi THR yang akan diberikan kepada pensiunan dan penerima pensiun ini mencapai 12,4 triliun untuk sekitar 3,6 juta orang. Nah, kita hitung dah rata-rata berapa ya. Lu THR kau dapat buat apa? Belum nanya tadi gue. Enggak dapet THR. Aku memberikan THR untuk diriku sendiri, untuk ditukarkan dengan uang nominal tertentu, 10 ribuan, 20 ribuan gitu ya, untuk bagi-bagi ponakan. Untuk bagi-bagiin ponakan. Dan supaya kayak sejuta banyak banget ya, kalau dalam nominal 5.000. Bener. Jadi kayak duitnya banyak gitu. Buat apa lagi ya? Buat mudik, buat kayak gue beli baju lebaran gak akan deh. Karena nah alhamdulillahnya kalau gua nge-MC bulan ini tuh temanya baju bukber. Nah, kan itu baju yang gak mungkin gua pakai sehari-hari. Gua pakai baju lebaran aja deh. Gitu. Lu pulang kemana sih? Gua pulang ke Bandung. Tapi keluarga gua mau lebarannya itu jalan-jalan ke Bromo. Nah, do you think it's a good idea or not? Karena semua orang liburan kan. Iya, tergantung berangkatnya tanggal berapa sih sebenarnya. Iya. Abis hari H+2 lebaran lah kayaknya pulangnya akan ikut bermacet-macet ria menuju ke Jakarta gitu ya. Baiklah kalau gitu Detikers, karena kita juga sekarang mau mulai menghitung-hitung uang THR yang masuk. Ya Detikers, dari tadi kan kita udah bicara soal berita-berita yang lagi trending dan ramai dibicarakan di media sosial kan. Terus setelah ini kita bakal ada segmen Indonesia Detik ini, di mana di sini kita bakal ngebahas soal
erupsi Gunung Raung. Nah, ini berpengaruh nih sama gue yang nanti mau jalan-jalan ke Bromo. Bener. Apakah karena kita Ring of Fire masih harus berhati-hati juga kalau misalnya memang mau liburan atau jalan-jalan ke daerah gunung berapi yang masih aktif. Nah, nanti kita habis ini akan bahas juga bersama dengan jurnalis dari Detik Jatim juga. Jangan kemana-mana guys. Tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. Oke. Let's go. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Riuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Riuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Riuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Riuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Riuknya asik, sehatnya logik. Hai. Selamat datang kembali Di Detik Sore. Gak cuma Hore. Dari mana, Oh gitu Kak? tadi caranya sama Gun ya. Jadi kayak sepotong. Betul, slow but sure. Aduh, ya kan? lumayan relate tuh sama kalimat itu sekarang. Slow but sure. Kelihatannya oke padahal sure. Ternyata sure gitu lagi. Halo Detikers semuanya, apa kabar nih? Aduh. Hari ini kita tepat 1 tahun loh. Iya loh. Happy Aduh, anniversary. Nyampe juga ya, gue kira kayak 3 hari acara ini tuh bungkus. Astagfirullahaladzim. Kita gak akan ketemu dong, Kak. Nah makanya, thank God I found you. Oh ya, cause I found you. Gimana 1 tahun loh kita, Asli, guys. Gak ada makanya. apa kayak gitu. Terus gue lupa bentar lagi. ya Mas Icuk ya, kita mau ngobrol dulu baru ketemu nih. Sorry banget ini 1 tahun Detik Sore guys. Please make some noise everybody. Rayakanlah walaupun penuh dengan keterbatasan kitanya. Nggak, kasihan banget kayak merayakan walaupun penuh dengan keterbatasan tuh kayak terkungkung. Kan kita mau berempati juga, Zak. Karena kan sekarang apa-apa tuh serba terbatas. Iya, benar. Ya kan? Benar, Pemerintah benar. aja ngumumin APBN kita yang harusnya sebulan sekali tuh dibatasin jadinya 2 bulan sekali. Peace Ibu Sri Mulyani. Iya, tapi minumnya tetap Equil nggak? Oh, efisiensi Bu, nggak usah. Ini air minum biasa aja. Air galon
Bisa. Iya kan, bawa tumbler masing-masing gitu. Seru deh pokoknya. Nge-save berapa dari air. Ini akan sangat menyenangkan ya sepanjang hari ini meskipun kita di bulan puasa juga. Kemarin kita mengawali Detik Sore di bulan puasa. Dan juga merayakan 1 tahun pertamanya juga di bulan puasa. Berarti sangat dipenuhi dengan keberkahan kan Za? Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Yang memang juga kita katanya akan banyak tahu Kak brand-brand yang tap in sama kita. Amin ya Allah. Jadi setiap setengah jam sekali tuh kita udah zzzz ganti. Yang abis ini kayak zzzz brand elektronik. Next zzzz brand tiba-tiba keripik ya. Zzzz band cuci mencuci. Zzzz asuransi. Ada band. Betul, manusia bodoh. Jangan yang itu ya. Jangan yang itu. Anyway hari ini tadi sama Gun bahas apa? Kita baru bahas bola. Liga Champions ya kan. Gila, gue tuh kayak gue Munchen. Paham dong, Munchen. Coba Bayern Munchen itu klub dari Liga Eropa. Betul. Main aman aja bos. Betul ya kan. Oh kalau aku bukan cerut. Terus kita juga bahas soal THR dan juga WFA yang juga udah dikonfirmasi bahwa ada beberapa yang memang akan cair. WFA. Habis gitu cairnya juga kapan untuk PNS dan juga karyawan swasta gitu. Tapi nih gara-gara gue juga bilang gue mau lebaranan di Bromo, gue tuh keluarga gue ngide banget. Serius mau lebaran di Bromo tahun ini? Jadi lebaran dulu halal bihalal, abis gitu langsung cus liburan ke Bromo, Jogja, Semarang. Tapi gitu. takut gak sih, ngeri gak sih lebaran di atau berwisata di lingkungan alam sekarang-sekarang ini kan cuaca ekstrim. Makanya itu dia, terutama juga ini kita baru dengar bahwa adanya erupsi dari Gunung Raung. Nah, kita akan coba langsung tanya aja Mas Icuk Satu Wirdasa ya dari Detik Jatim juga yang akan melaporkan langsung sore hari ini, Mas. Selamat sore. Mas Icuk. Selamat sore. Selamat sore Mas Icuk, all the way from mana nih, kaki Gunung Raung kah? Gunung Raung, betul. Wah benar. Katanya mulai gerimis ya Mas ya di sana ya. Seperti apa kondisi cuacanya Mas? Cuacanya gerimis sejak siang tadi sampai saat ini mendung campur gerimis. Baik, ini tepatnya lokasinya di mana Mas Icuk? Saya jadi di belakang saya ini pas Gunung Raung sebetulnya. Saya ada di pos terakhir, pos pendakian terakhir. Ada Gunung Raung, cuman sekarang karena cuaca mendung nggak kelihatan. Oh gitu, jadi kayak berkabut gitu ya? Ini Gunung Raung sebetulnya. Baik, respect sekali Mas Icuk. Sudah langsung berada di dekat dengan lokasi ya, yang katanya ini erupsi Mas Icuk. Coba boleh di-share ke kita saat ini kondisi sebenarnya seperti apa untuk masyarakat di sana? Jadi begini Mas Esa dan Mas Edo dan Mbak Esa, berdasarkan rekomendasi dari rilis dari PVMBG pagi tadi, Gunung Raung mengalami erupsi, ada erupsi yang keluar dengan kolomnya sekitar 4.800-an meter persegi di atas permukaan laut dan sekitar 1.500 di atas puncak. Begitu Mas Edo dan Mbak Esa. Cuman bagi warga tidak seberapa karena berdasarkan rilis dari PVMBG arahnya adalah ke barat dan barat daya. Sementara di kawasan Sumberuringin saya melaporkan ini ada di barat lautnya Gunung Raung. Jadi relatif masih aman. Untuk daerah sini. Begitu. Kalau begitu Mas Edo dan Besa. Ketika arahnya menuju ke barat dan barat daya ya Mas Icuk ya. Betul. Berarti apakah memang itu tidak akan mengenai area pemukiman warga atau mungkin ada apa ke arah angin dari erupsinya Gunung Raung? Sebetulnya tetap sama, artinya ke barat laut, barat maupun barat daya ini tetap akan mengena ke permukiman warga. Cuman tergantung hembusan angin dan juga tinggi dari kolom erupsi tersebut. Semakin tinggi biasanya kalau ketiup angin kan akan semakin meluas juga, begitu. Mas Edo dan Mbak Esa. Ini kan ada arahan dari BPBD ya Mas, untuk warga bisa menjauhi
area erupsi dari Gunung Raung ini. Seperti apa imbauan itu detailnya, Mas? Jadi betul dari BPBD setempat, dalam hal ini BPBD Bondowoso tadi sudah memberikan imbauan kepada warga untuk berhati-hati. Kemudian termasuk tadi sempat terkonfirmasi ada 3 pendaki yang hendak ke Gunung Raung. Karena situasi seperti itu akhirnya disuruh putar balik. Sementara untuk warga yang lain untuk tetap berhati-hati dan menggunakan masker karena dikhawatirkan nanti embusan abu nanti sampai ke daerah Sumberberingin dan sekitarnya, begitu. Mengenai erupsi sendiri, terakhir kali Gunung Raung ini erupsi itu kapan dan seperti apa, Mas Icuk? Terakhir kali erupsi adalah sekitar bulan Desember kemarin. Jadi untuk Gunung Raung ini memang termasuk gunung aktif yang sering erupsi dan mengeluarkan embusan abu vulkanis dan lain sebagainya. Cuman biasanya tergantung arah angin dari yang bertiup di Gunung Raung itu. Kalau angin ke barat daya ini bisa ke daerah Jember. Kemudian kalau ke arah selatan dan tenggara mungkin daerah Banyuwangi. Begitu Edo dan Esa. Berarti sampai saat ini belum ada pengungsian begitu ya Mas ya, warga atau realokasi begitu dari tempatnya? Oke, sampai saat ini masih belum ini, cuman karena mungkin terpengaruh cuaca karena ada hujan kemudian juga gerimis dan mendung sehingga hembusan ini tidak begitu terasa oleh masyarakat terutama di daerah Sumberberingin ini. Apa untuk ternak begitu Mas, ada nggak yang terdampak Mas? Ternak untuk sementara belum, karena ya itu tadi mungkin karena kebantu oleh adanya hujan ini tadi. Jadi embusan abu itu tidak sampai menyebar karena baru kena hujan kemudian. Baik. Begitu Edo dan Esa. Berarti dapat dikatakan juga bahwa masyarakat memang masih beraktivitas seperti sedia kala normal ya. Masih betul, normal. Betul. Baik. Betul. Tidak ada kepanikan atau mungkin juga urgensi untuk masyarakat juga untuk berrelokasi gitu ya ataupun betul. Cuma disuruh menjauhi Gunung Raungnya aja ya. Jadi nggak boleh beraktivitas. Imbauan dari BPBD memang seperti itu. Baik. Kalau proyeksi ada nggak Mas dari BPBD mungkin kira-kira berapa lama kemudian Gunung Raung akan meningkat lagi aktivitasnya atau seperti apa? Biasanya yang merekomendasikan itu dari PVMBG, dari Kementerian ESDM. Jadi tetap BPBD Bondowoso tetap menunggu sifatnya rekomendasi dari PVMBG. Baik. Nah, untuk saat ini belum ada ya? Belum ada Mas Yan. Jadi tetap statusnya masih waspada, level 2. Level 2, oke. Rumahnya Mas Icuk sendiri gimana? Aman nggak? Kalau saya relatif aman sih, karena agak jauh dari Radiusnya jauh ya? Radiusnya agak jauh, aman. Aman, oke. Mas ini beralih kita ke banjir yang terjadi di Bondowoso semalam katanya. Ada update terbaru kah Mas? Banjir bandang ya? Tadi malam kebetulan di daerah Bondowoso ini tepatnya di Kecamatan Curah Dami memang terjadi banjir bandang yang berasal dari pegunungan Argopuro. Jadi tadi malam sekitar pukul 19 itu terjadi banjir bandang yang lumayan parah karena ada beberapa fasilitas umum di desa setempat yang akhirnya juga terkena, misalkan jembatan, kemudian ada madrasah. Nah saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak terkait. Begitu. Untuk dampak ke warganya seperti apa aktivitas warga setelah adanya banjir bandang ini Mas? Sebagian warga sekarang ada yang diungsikan, terutama rumahnya yang terdampak. Berapa banyak Mas? Ada yang sampai diungsikan. Kemudian juga ada yang hanya pembersihan yang dibantu oleh aparat setempat. Baik. Begitu. Tapi berarti apakah sebetulnya juga masyarakat atau warga ada yang mengalami kerugian besar gitu Mas? Dari rumahnya kalau kerugian secara material pasti ada. Karena ada beberapa rumah yang sampai diterjang walaupun nggak parah tapi tetap ada kerusakan-kerusakan. Mulai ringan sampai sedang. Begitu Eca dan Edo. Baik, semoga banjirnya bisa cepat surut ya dan tidak terjadi
bencana susulan begitu, biar para warga juga bisa khusyuk gitu melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Betul, dan tentunya juga apakah sudah ada bantuan nih yang diterima oleh masyarakat sekitar, Mas? Untuk bantuan dari BPBD setempat maupun stakeholder yang lain ada berupa bahan-bahan pokok untuk sementara, jadi sembako dan lain sebagainya, sampai dengan aktivitas normal kembali. Begitu Edo dan Neca. Baik, Mas Cuk Satu Widarsa, jurnalistik Jatim melaporkan langsung dari Gunung Raung. Terima kasih banyak, Mas. Sehat selalu dan hati-hati, Mas. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Wah, jadi deg-degan. Icuk nih soft spoken kayaknya orang. Betul, kayaknya ya. Udah gitu smiling person. Betul, smiling voice-nya ada. Wajahnya juga selalu tersenyum membawakan berita. Walaupun sebenarnya kalau gue di sana sih deg-degan. Ya, asli. Udah takut bisa erupsi, kalem ya mau hujan gitu, tapi tetap bisa memberikan. Kayaknya udah fulfilled gitu hidupnya, itu udah cukup. Kita gitu, boleh ya guys, nanti kalau di sesi lainnya bersama dengan Mas Icuk, kita bisa ngomong soal kehidupan. Betul. Gimana caranya bisa tetap memaknai seimbang gitu di tengah derasnya arus mudik. Harus mudik. Bisa tetap memaknai segala sesuatu gitu ya di tengah-tengah badai informasi. Wow. Walau badai menghadang, ceng 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 ceng, ku kan rindukan selalu saat ceng 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 ceng. Udah ya, nanti kalau misalnya kita lanjut kena royalti kita. Iya benar. Meskipun cuma ceng-ceng doang, pakai go kali depannya. Itu juga liriknya belum tentu benar. Iya. Tapi lumayan barnya tadi ya. Lumayan. Agak masuk lah ya nada-nadanya juga ya. Tadi gue ngobrol sama Indi gitu. Kalau kan kemarin tuh proyeksi cuaca ekstrim ya dari tanggal 11 gitu sampai tanggal 20 kalau nggak salah. Betul. Terus mana cuaca ekstrimnya? Terus baru kita sadari kayak cuaca ekstrim yang dimaksud tuh panas deh, bukan hujan. Karena emang panas banget dalam beberapa hari terakhir kan. Setuju. Tapi bukannya memang lagi ada rekayasa cuaca itu ya, yang memang biar enggak turun hujannya. Berarti di daerah lain jadinya hujannya. Betul. Atau sebenarnya yang direkayasa kita. Jadi sebenarnya ini hujan tapi kita ngerasanya kayak panas. Tapi gak apa-apa sih menurut gue, daripada kalau cinta yang direkayasa. Wow. Kalau cinta memang direkayasa. Udah ya guys, lambaikan tanganmu karena kamu sudah tidak kuat lagi di kamera. Kita mau break dulu karena abis ini kita akan ketemu sama kamu lagi yang akan membahas soal ini nih, boncos. Nah, ada nggak detikers yang mungkin di awal tahun ini itu perhitungan keuangannya tuh kurang tepat sehingga boncos. Boncos itu kan bisa jadi misalnya pengeluaran tuh lebih besar daripada pemasukan yang akhirnya mantap bahkan tabungan gitu. Nah, tapi yang terjadi keboncosan ini ternyata bukan individu belaka, tetapi adalah negara. Nah, kok bisa gitu defisit alias boncos. Nanti kita habis ini membahas mengenai itu bersama dengan satu profesor keuangan asal Tendean ya. Tapi sebelumnya kita mau market review dulu nanti ya kan, karena ini bentar lagi akan ditutup marketnya. Jangan buru-buru. Salah. Okay. Tapi nanti itu akan ada kode tickers. Itu bukanlah sebuah janji para politikus, tapi janji Eiza Mahfira yang harusnya akan bisa ditunaikan nanti ya. Barengan sama kita terus cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini beneran? Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita tuh suka kayak gini, tapi gue masih tetap amazed kenapa kita masih bertahan dalam setahun ini. Kenapa kita tidak berontak melawan sebagai individu merdeka? Individu merdeka. Wow. Individu. Mas Aryan. Sam.
Emang oh iya udah jam 4 sore. Informa mau tabin gak di sini nyediain kursi? Menurut gue nih asko doang mah mau lah. Ah iya. Selma, udah kita Selma. jelasin nih atau tahu nggak ada merek Selma? Dapur rumah. Selma ada home appliances. Rupa-rupa. Iya, dekor rumah. Apalagi? Kita sebutin rumah. aja semuanya. Kawan lama grup. Chat time dong. Salah satunya Asko ya. Betul. Ayo semuanya masuk sini. Mari kita membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik dengan konsumsi lebih banyak alias belanja iklan. Betul. Mari kita langsung ke sentimen market karena udah jam 4 sudah kita juga. Ayo Eza. Mari kita lihat ini dia sentimennya. Cering. Menandakan mulanya biasa saja. Ceng ceng ceng. Ceng ceng. Kita saling bercanda. Ceng 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 ceng. Nah. Ini mah lagu kesukaan bapak gua. Oh karena aku suka. Kamu suka. Guys, kesukaan itu gak bisa dengar kata suka bener, dikit kalian tuh. pasti suka kan dengar suara kami berdua. Atau kalian pasti suka kan melihat tanda-tanda di belakang ini yang artinya THR udah turun, harganya udah diskon, belanja lah. Waktunya kita belanja. Ya, dan tentunya ada Mbak Sandra di sini dari Investasiku. There you go. Akan men-enlighten kita. Aku sambil lihat market ya, oh ternyata merah toh. Betul. Iya, nggak berharap tiba-tiba hijau maksudnya dari sini. Iya, mau nge-bridging ke situ tadi merah ternyata. Palsu kalau itu ya. Kenapa disebut harapan palsu Mbak? Iya. Mbak Sandra. Berinda Sandra. Ada yang komen di medsos aku bilang kayak ISG harus perlu paracetamol katanya. Karena lagi demam. Demam Ibu? Ada termos es. Termo. Kok gitu? Kayak letoy. Jadi ISG hari ini lagi demam. Lesu, market ya? lagi lesu, lagi turun ya. Kemarin padahal sempat menjulang tinggi menuju puncak gemilang cahaya. Mengukir cita seindah asa. Menuju puncak. Betul-betul. Iya, karena investor masih terombang-ambing dengan kebijakan-kebijakan masih seputar Trump sama pelemahan ekonomi dan terakhir data inflasi US itu menurun. Gitu ya, berharap datanya berarti itu kan artinya kurang baik ya. CPI-nya kemarin datanya menurun 0,1% month on month. Oh itu sentimennya. Dari global juga kan merah juga ya, dan itu memacu untuk semoga ada penurunan suku bunga, ada Fed suku bunga. Nah kalau dari kita sendiri sentimennya ada yang negatifnya ya, APBN kita merosot ya. Gitu. Defisit iya. Berapa ya tadi itu? Oke, kalau misalnya defisit tuh kan kita selalu defisit ya. Anyway, pada akhirnya gitu. Tapi kalau bagaimana sentimen dari masyarakat saat ini soal APBN
ketika dia telat diumuminnya dan ini udah terjadi berulang juga di pemerintahnya Pak Prabowo. Iya betul. Apakah jadi sentimen juga Mbak buat Harusnya market? jadi sentimen juga dong tentang berarti market kita apalagi fundamental Indonesianya tuh belum stabil kayak gitu kan. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan baru tuh baru mau berjalan belum terlihat. Betul. Gitu. Tapi mungkin ada satu yang positif tuh adanya yang DHE ya. Devisa hasil ekspor itu berharap jadi semua yang ekspor keluar itu dikenakan semacam tarif untuk supaya devisa negara tetap selama ada di setahun dalam bentuknya negeri. dolar. Kan mereka kalau ekspor tambang itu bentuknya dolar ya. Nah akan dikonvert ke rupiah dan akan didiamkan di situ. Ditahan di dalam. Ditahan. Itu sebenarnya untuk tambahan untuk APBN kita sih. Cuman ya belum terlihat mungkin ya. Benar. Banyak kebijakan yang sampai saat ini masih belum terlihat Ya efeknya betul, ya. betul. Jadi Makanya kayak wait and see. panas dingin orang-orang. HSG kita. Jadi Bukan panas doang, panas dingin. Ini Sebentar naik, dispenser. sebentar. karena fluktuasinya tinggi sekali gitu. Iya, Banyak kalau kemarin Pak Firman bilangnya adalah banyak sentimen sementara Iya gitu, betul. yang mempengaruhi Betul banget. naik turunnya IHSG IHSG, juga. iya, Pak masih Firman ngomong gejolak. apa kemarin? Ya, bahwa sebetulnya ada sentimen yang memang kita harus bisa membedakan mana sentimen jangka panjang, mana sentimen jangka pendek aja atau sementara gitu. Karena kan psikologis sebagai investor juga itu yang harus Diperhatikan di-develop ya. gitu, Iya. biar gak panikan gitu kan. Kalau kayak gini jadinya panas dingin. Iya kan, benar, panas kata dingin Mbak kan. Sandra, gitu. Dan sentimennya yang positif kalau untuk IHSG kita sendiri itu setidaknya ada penurunan suku bunga nih dari Bank Indonesia harusnya ya. Itu seenggaknya membawa angin segar lah. Ya seenggaknya IHSG bisa 7.000 lah kalau dia turunin. Karena kalau kita lihat Kanada sendiri itu udah menurunkan suku bunga dia 25 basis poin. Gitu. Karena Berani nggak BI nurunin suku nah bunga? itu dia, mari kita nantikan. Ini rupiah udah berapa sekarang Mbak? 16.000. 16.000 berapa? 300. 300? No. 400. 16.400. Cukup tinggi sih ya. Iya, udah melemah sih, udah melemah. Oh itu jatuhnya udah melemah. Melemah, Oh melemah. melemahnya dolar apa rupiah? Rupiah lah. Oh, rupiah. Kalau terhadap kita dolar masih menguat, tapi kalau dolar in global, Iya. secara global itu dolar tuh melemah. Apa nggak terlalu risky di tengah pelemahan rupiah malah nurunin bunga acuan? Suku BI? bunga. Iya. Iya, itu kalau misalnya pelemahan dolar menurunkan suku bunga BI seenggaknya bisa ngangkat IHSG lah. Ya, mungkin terlihat juga nanti kalau emang semua yang kayak DHE nambah, terus kebijakan-kebijakan anggaran-anggaran bisa menambah anggaran gitu kan, itu bisa lah untuk memperkuat rupiah kita. Tapi aku mau nanya ini Mbak Sandra, Silakan. dari lubuk hatiku yang paling dalam. Takut. Ini kan IHSG udah cukup lama ya tengkurap gitu. Balikin dong. Tinggal balikin dong ya. Iya, susah tapi Membalikan IHSG tidak Berat, semudah berat, membalikan berat. telapak kaki Tidak gajah. tidak semudah membalikan bayi ya. Mudah sih balikin bayi. Iya, Balikan bayi tidak, kepada iya, orang tidak tuanya. salah ya. Gitu, Tidak semudah Tidak semudah membalikan laki-laki. Tidak semua nggak ya, sih? and Tidak semua, bener. then. Iya gitu. Jadi IHSG kan tengkurap gitu ya. Lagi tengkurap dan sudah cukup lama IHSG dalam tren negatif gitu. Kayak rindu juga kan Asik. melihat IHSG di level 7.000-an gitu ya. Iya. Boleh nggak diterobos dulu nggak apa kata-kata saya? Jadi nanya sendiri. Tiba-tiba galak. Gitu Mas Sandra, apakah IHSG hari ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, investor tuh akan lebih lanjut lagi kaburnya, atau sebenarnya masih wajar kok penurunan segini gitu? Enggak sih, udah gak wajar lah penurunannya. Serius? Udah hampir mendekati COVID ya. Tapi belum se-COVID. Belum lah Covid kan kan hampir 40% pernah sampai ya. 3.000-an juga kan. Iya, IHSG. tapi kan semenjak tertingginya dia di berapa tuh? Kemarin sempat hampir 8.000 ya, 7.800 ya. Iya. Sekarang di 6.600, 6.600. 6.600-an kayak gitu. Terus kata Mbak Sandra, ya itulah market. Ya, itu cari yang- aman, cari aman. You never know. Cari Betul. aman. What Tapi the future holds. tapi terjadi. nggak tahu ya kan kalau kita lihat kan kemarin Pandu Syahrir udah ngundang-undang influencer ya. Siapa? Pandu Syahrir. Oh iya. Ya kan, Kok mengundang. influencer sih? Influencer yang diundang? saham. Harusnya siapa? Oh, Kita. Kita dong, Detik Sore kali ini. Iya, yang silakan. coy. Finance ya gitu ya. Harusnya pelaku pasar modal muda. 25.000 yang nonton tiap hari. Iya betul, live. Tapi gak ada yang komen ya kita. Mereka silent reader. Sambil watcher. Silent.
Malu-malu kayaknya, malu-malu. Cuman mau dengerin doang sama lihat udah. Nah, gitu apa doang. pengaruhnya para influencer itu dipanggil sama Mas Pandi? Iya, selama ini kan influencer itu khawatir tentang Danantara, terutama untuk bank-bank perbankan kan. Semua tuh rata-rata BRI itu dijelek-jelekin lah gitu ya. BRI ntar bakal turun ke 3.500, emang udah ke 3.500 kemarin ya. Nah, mereka mengumpulkan biar kasih tahu nih insight-nya nih. Ini loh influencer kita tuh Danantara, kita udah punya misi-misi yang akan kita jalankan, terutama project-project apa yang akan kita danain kayak gitu kan. Termasuk kalau di situ Pandu Syarif udah ngumpulin influencer saham yang pelaku pasar modal gitu kan, berarti mungkin ada bagiannya, partnya nih untuk ke IHSG, terutama untuk perbankan di sini gitu. Jadi mungkin supaya kita nggak panik kayak panik gitu. biar tenang ya, mengamankan warga. Betul. Walaupun kita nggak tahu aslinya gimana ya. Iya, biar kita ya kawal udah. bersama. Kan untuk investasi jangka panjang. Ya asing keluar yang kalian gak usah ikut-ikutan gitu. Tenang, ada kita gitu. Nggak mau lari kemana sih duit kita? Gak bisa ngangkat juga ya. Iya. Setidaknya meredakan Gitu, meredakan lah ya reaksi pasar. Gitu. Iya, setuju. Okay. Kalau ini hari ini IHSG dengan pelemahan yang cukup tipis gitu. 17 poin atau 0,26%. Iya, ini hari ini tersengatnya tuh masih saham-saham teknologi ya. Yang gitu tersengat. Ya, yang membuat IHSG nggak yang terlalu dalam. Karena teknologi sendiri masih naik 5%. Itu didukung oleh saham-saham teknologi yang sempat perubahan pengendali naik, ya. Yang backdoor listing kayak gitu ya. Kayak DCI itu masih naik tuh beberapa hari tuh dia arak terus gitu. Apa kemarin mana? Mena. Main kan tambang. Dia kan baru IPO. Terus ada Men kan ada pengendali saham yang baru ya. Yang mau ambil. DCI. Iya, DCI gak bisa masuk juga. Iya, 200.000. Jadi masih ditopang oleh saham-saham teknologi. Tapi kalau dari sisi finance, saham-saham yang lain tuh masih turun kayak gitu. Yang naik tipis tuh kayak kesehatan, cyclical, properti, non cyclical gitu. Yang sentimen mau lebaran juga udah kayaknya udah gak naik ya. Iya, Unilever hari ini hampir 10%, 9,5%. Tapi kemarin ya technical rebound aja ini mah. Kalau menurutku. Ada gitu. ini ada babak belurnya. Gitu. Iya. Kalau yang menguat hari ini apa aja? Itu tadi. Sahamnya, teknologi. Sahamnya. Sahamnya yang top pasti yang itu masih top gainer ya. Yang main, SMDM, ada WiFi. WiFi kemarin turun dalam. Hari ini digerek naik tinggi gitu karena ada yang ambil ketika dia turun. Udah ada SSMS, Unilever termasuk 10%. Mau nanya dong Mbak Sandra, kan ini kemarin Gojek kan dan kawan-kawan sebenarnya diminta untuk ngasih bonus hari raya buat para driver, para mitra. Dan netizen tuh berasumsi, wah lihat aja. Kayak gimana emang seberapa besar kemampuan perusahaan untuk bisa bayar ini para mitranya ini gitu. Karena kalau dikali-kali triliunan juga tuh kalau driver semua di total jutaan kan. Iya. Kayak apakah ini jadi sentimen negatif atau positif buat mereka di pasar saham atau kayak apakah ini jadi sentimen buat mereka? Oke, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harga aja ya, pergerakan harga Goto ya semenjak ada keluar isu yang itu sahamnya masih baik-baik aja sih. Ini kalau kita tarik garis yang agak menengah dia justru lagi naik. Dan kemarin Goto itu berhasil membukukan laporan keuangan minusnya berkurang drastis. Profitnya dari tahun lalu, yang tahun sebelumnya 87 miliar, sekarang tinggal 3 miliar minusnya. Itu kan suatu perbaikan yang luar biasa ya. Target mereka ya. Dan ini ke depan kalau emang ada terus perbaikan, saham Goto akan naik terus. EBITDA Goto tuh udah positif belum sih? Itu aku belum cek deh. Coba cek, jangan recheck. Targetnya sih 2025 tahun ini 1,6 T, berarti udah dong. Udah. Positif EBITDA-nya 2024. Udah positif. Good dong. Pantesan pada naik ya. Iya, terus kemarin JP Morgan kasih rating overweight untuk si Goto. Targetnya 95. Harganya menarik gitu ya. Ya Goto menarik sih. Tapi tunggu turun dikit lah ya. Ini udah naiknya lumayan. Oke. Ya masih menarik Goto. Menarik. Masih menarik. Apalagi yang menarik Mbak? Apalagi
Mungkin saham-saham teknologi masih ya untuk minggu ini. Karena besok Jumat jadi terbatas tergeraknya. Jadi besok biasalah Jumat pada taking profit. Mungkin ramai masih sesi 1, sesi 2 udah kemudian sibuk mereda ya. Kayaknya mendekati lebaran banyak yang juga ya. Iya, udah tajil ya masing-masing ya. Oke deh kalau begitu. Kita tutup market review hari ini. Terima kasih banyak Mas Sandra. Terima kasih. Mau nyanyi enggak? Enggak. Belum selesai question mark mau nyanyi lagu apa ya, nyanyi bareng-bareng. Enggak boleh lah nyanyi bareng-bareng. Lo langsung oke lagi. Yang penting nyanyi. Gimana caranya? Soalnya hari ini gak ada NTMC jadi ganti kita punya waktu 20 wow, jam. Lama ya. Wah. Sampai kita sahur lagi. Gak kerja dong itu. Di sini. Nyanyi 20 jam gimana rasanya ya? Iya. Mbak Sandra siapa penyanyi favoritnya? By the way kita hari ini 1 tahun loh. Iya, Detik sore bener. Wih, happy anniversary Detik Sore. Makasih. Wish dong dari Mbak Sandra. Ya semoga makin banyak yang menonton. Amin. Ya, dan konten-konten isinya tuh makin teredukatif gitu ya. Jadi di sini tuh pada banyaknya ngelihatnya kalau apa-apa sumbernya Detik Sore. Amin. Gitu ya. Makin banyak brand yang tap in ya. Iya. Oh iya betul bisa taruh. Bisa banyak di sini. Terus bisa adlibs. Terus nanti kalau mau bikin barcode juga bisa kok di situ. Nih caranya kayak gini nih. Contohnya barcode-nya. Salah di sini. Apa udah kadaluarsa? Enggak, masih ada. Kayak gitulah nih di tangannya ya, Mbak pokoknya Sandra. inilah. Nanti ya. Barcode-nya ini bisa diikuti atau di-follow aja untuk Discord-nya ya kan. Join Discord-nya untuk cari tahu lebih banyak soal market. Nah, boleh tanya langsung sama Mbak Sandra di situ. Tentang investasi juga, enggak hanya saham aja. Betul sekali. Mbak Sandra mudik kemana? Enggak. Di sini aja berarti. Di sini aja. Menjaga kota Jakarta. Iya. Males pasti macet di mana-mana. Betul. Mahal lagi gitu. Ini aja nanti juga. Foto session di tengah bundaran HI yang sambil masak apa gitu atau sambil ngapain, nyuci. Viral loh namanya. Gak apa-apa, viral. Biar followers TikToknya naik, biar bisa live terus dapat gift kan. Iya, setuju. Tahu banget sebuah ya. sampingan ya di era digital ini ya. Oke, baiklah Detikers, jangan lupa untuk join juga sekali lagi untuk Discord investasiku ya. Betul sekali. Mbak Sandra terima kasih banyak. Thank you, Eca dan Edo, thank you. Kita pamit dulu Detikers, tapi kita gak kemana-mana kok, kita mau break doang. Karena masih akan terus ada sampai jam 5:30 nanti. Dan ada sampai Detik jam 9 malam juga. Betul. Masih kita di buka Detik dulu. Sore. Gak cuma hore-hore. Bye-bye. Iklan gak? Detikers membahas mengenai sesuatu yang tentunya sedang panas dibicarakan oleh ekonom Indonesia mengenai bagaimana sebuah negara bisa boncos ya, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai lalu bagaimana jika APBN terus menyusut gitu ya, penghasilan negara itu terus menyusut gitu ya. Ini kita harus gimana menghadapinya. Nah, oleh karena itu kita akan berbincang bersama dengan seorang ekonom muda yang tentunya juga pada sore hari ini sedang membayangkan mengenai tajil puasa. Silahkan Eduardo Simorang. Terima kasih Eiza yang langsung dari Studio Detik Sore atas nice introduction. Salah kalau saya ekonom muda karena saya dari redaksi Detik Finance ya. Sebelum ada yang ngejudge saya kok ngaku-ngaku. Iya, betul. Kalian ngaku-ngakunya tuh pada kata yang kedua. Muda. Mudanya ya. Lebih ke mudanya. Ekonomnya yang ditangkap. Jadi kita mau bahas soal APBN hari ini. Iya betul. Kameranya master aja dong. Biar gue gak kayak sendirian gitu. Ini banyak banget mic, jadi ceritanya gue adalah Ibu Sri Mulyani. Coy. Ya mau konferensi aja. Pers APBN kita. Atau klarifikasi. Enggak sih. Enggak ya, kalau klarifikasi itu kayaknya tuh kayak bikin apa gitu. Nah, ini mau meluruskan. Ini mau melaporkan kinerja keuangan negara. Jadi for your information, Eiza juga, Detikers juga.
kalau negara tuh selalu, Kementerian Keuangan tuh selalu ngasih laporan kinerja APBN setiap bulannya. Biasanya tuh di awal bulan terus melaporkan kinerja APBN di bulan sebelumnya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa APBN kita, namanya tuh APBN kita anyway. Kenapa APBN kita ini tidak diumumkan sudah 2 bulan gitu. Betul. Sampai bulan Maret ditunggu-tunggu masih belum juga, sampai akhirnya kemarin itu hari Senin ya. Hari Senin, bener nggak sih hari Senin? Coba kita lihat dulu ya guys. Cek juga. Jadi memang benar bahwa itu disampaikan pada Kamis pagi, bukan Senin ternyata. Di hari Kamis pagi ini APBN kita. Baru berarti baru. Iya, baru. Just now. APBN kita tuh dilaporkan sama Ibu Sri Mulyani dan teman-teman langsung 2 bulan dirangkum gitu ya, dari Januari sampai Februari langsung. Dan ketika kita lihat laporannya juga ternyata tidak cukup menyenangkan gitu ketika baca laporan kinerja APBN gitu. Karena defisit juga terjadi, kemudian juga penerimaan pajak juga turun. Ada beberapa indikator ekonomi yang bikin kita gelisah. Tapi sebenarnya ini juga jadi refleksi bahwa memang ekonomi kita tuh lagi gak baik-baik aja. Kayak mungkin kita tanya secara personal juga ke teman-teman kita secara random gitu ya. Gimana daya beli mereka atau appetite-nya mereka untuk ngeluarin duit tuh gimana sekarang. Banyak kok yang sadar gak sadar kita ngerasa bahwa mereka tuh lebih picky untuk ngeluarin duitnya gak sih? Betul, lebih kalau jelek kali itu biar PNS-nya nggak minta naik gaji. Nggak gitu dong masku. Tapi kalau dibilang kalau kedengeran tapi itu di ini kan di video kan di Detikers. Tentu kedengeran tapi enggak. Kayaknya enggak, makanya dia bisa sesuka hati. Jadi ada netizen yang nanya itu sengaja dibikin parah banget, bilangnya sengaja Bu Sri Mulyani, namanya Brilian Fandiansa ya. Sengaja dibikin jelek gitu supaya PNS-nya pengertian kalau nggak bisa naik gaji gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Pak Prabowo tuh justru kebijakannya dari awal itu sangat populis, alias bagi-bagi duit ke masyarakat bahkan di miskin awal gitu. Mulanya juga ada janji untuk meningkatkan gaji guru. Kemudian juga pengusutan tuh tunjangan kinerja juga. Betul untuk para dosen, para hakim juga waktu itu juga. Tapi pada saat kenyataannya ternyata belum terlaksana ya. Belum, dosen hingga juga saat belum. Ini, gitu. Benar, para hakim juga. Jadi termasuk honorer juga ya. Walaupun ketika dikeluarkan kebijakan tunjangan kinerja guru itu juga ternyata tidak tinggi yang diharapkan gitu ya. Dan jadi kalau misalnya dibilang pemerintah tuh gak mau ngasih kenaikan gaji, gak juga. Mereka tuh masih kok masih cukup royal gitu. Cuma memang kalau kita bicara secara makro, ekonomi itu memang lagi gak baik-baik aja. Kalau misalnya kita ngikutin market review gitu, selalu kan disampaikan bahwa apalagi sejak terpilihnya Trump juga potensi timbulnya perang dagang yang baru, kemudian juga kondisi-kondisi global yang lainnya itu jadi tantangan buat kita. Jadi orang-orang sederhananya tuh dunia kan lagi nggak baik-baik aja, alias ngeluarin duit juga males gitu, atau lagi milih-milih banget, sehingga itu berdampak ke orang-orang yang biasanya selama ini ngejual gitu, misalnya ekspor misalnya dari kita. Misalnya kayak gitu. Jadi ya terbukti dengan kinerja APBN, kalau boleh saya sebutkan Ibu Eiza. Silakan. Kita menantikan juga dengan hasilnya ya. Benar. Atau yang sudah dilaporkan juga pada pagi hari ini di APBN kita selama 2 bulan terakhir. Betul sekali. Jadi seperti yang tampak di layar juga, berdasarkan data Kementerian Keuangan, itu kondisi penerimaan negara selama 2 bulan terakhir memang cukup seret gitu ya. Turunnya cukup signifikan secara tahunan, year on year. Walaupun memang gak sedrastis dari capaian penerimaan di bulan pertama per Januari 2025. Tapi kalau misalnya dilihat penerimaan negara sampai 28 Februari atau akhir bulan 2 kemarin, itu yang terkumpul baru 316,9 triliun. Mungkin kalau misalnya itu dibandingkan sama jumlah total saldo rekening kita,
Itu nggak baru ya, itu banyak banget. Iya. Tapi kalau misalnya ini ke penerimaan negara yang harus menghidupi 300 juta masyarakat Indonesia, ini masih sedikit banget karena dari total target itu masih sekitar 9,7% dari target APBN penerimaan perpajakannya. Gitu. Jadi pajak dan cukai itu cuma 240,4 triliun atau 39,7%. Dan realisasi ini turun 24,9% secara year on year gitu. Dan ini jadi salah satu ini juga indikator gitu. Kalau pajak turun berarti dunia usaha lagi nggak baik-baik aja dong. Betul, karena ya seperti yang kita ketahui juga bahwa memang APBN tuh salah satu sumber utamanya adalah dari penerimaan pajak. Kemudian juga ada cukai, kemudian juga ada PNBP, non pajak juga, bukan pajak gitu ya. Yang ini berpengaruh juga nggak dengan usaha-usaha yang memang lagi melempem, kemudian juga daya beli masyarakatnya yang juga turun, atau mungkin juga memang masyarakatnya yang akhirnya tidak memilih untuk tidak membayarkan pajaknya karena pendapatannya juga berkurang gitu. Is there any possibility of that? Kalau memilih untuk tidak membayarkan pajaknya itu saya kurang tahu ya. Bahaya ya. Tapi kalau misalnya mereka ini ada hubungannya sama banyaknya PHK, banyaknya toko-toko yang tutup gitu, bangkrut, bisa jadi banget itu ada hubungannya gitu. Karena kita tahu banyak sekali terjadi PHK dan toko tutup. Bahkan ada beberapa perusahaan tuh yang nutup pabrik di sini terus kabur ke negara lain kan. Iya, malah membuka pabrik di negara lain gitu. Betul, dan karyawannya juga cukup banyak. Jadi mau gak mau itu pasti ada pengaruhnya. Dan kalau misalnya kita lihat juga secara indeks daya belinya kita, indeks harga konsumennya kita juga, kita terjadi deflasi juga kemarin pada bulan Februari. Jadi no wonder kinerjanya kayak gini gitu. Dan ini juga jadi alarm juga sebenarnya, nggak cuma buat negara, buat kita juga. Karena kalau negaranya juga lemah, bisa jadi masyarakatnya juga ikut melemah gitu. Makanya perlu banyak semacam evaluasi lah ya. Bukan, safety net gitu. That's why pemerintah tetap menggulirkan subsidi. Walaupun kemarin sempat bermasalah ya tabung gas LPG kita. Terus juga untuk minyak tuh juga jangan sampai dikorupsi juga. Minyak kita ya. Kemudian juga ya subsidinya dalam bentuk ya itu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan gitu. Yang memang mungkin sebetulnya memang sudah dijalankan gitu sama pemerintah, tapi mungkin perlu lebih perluas lagi. Since sekarang juga berarti ya masyarakat yang memang membutuhkannya jadi jauh lebih banyak, atau mungkin yang berada di posisi terhimpit juga jadi lebih banyak gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini juga. Pertanyaan aku adalah bahwa Sania sempat maksudnya dinyatakan bahwa defisit di awal tahun itu adalah sesuatu yang umum, lumrah aja, karena memang juga belum ada aktivitas banyak. Betul, belum, atau mungkin proyek-proyek yang baru diluncurkan oleh pemerintah juga belum terlaksana, atau belum belum bisa taking profit lah ya gitu dari proyek-proyek yang ada gitu. Nah, emang harusnya kapan sih ada ketemu BEP itu emang harusnya kapan? Atau break even-nya itu kapan? Biasanya gitu. Itu akan dibantu sama bulan Ramadan atau seasonal gitu. Karena biasanya orang cenderung ngeluarin duit kan. Tapi kita gak tahu juga apakah nanti perbandingannya dengan tahun sebelumnya, apakah setinggi tahun sebelumnya, atau pertumbuhannya melambat, atau justru turun gitu. Kita belum melewati juga satu kuartal pertama di 2025 ini. Cuma ya tetap saja ini harus jadi alarm gitu ya buat kita semua untuk bisa tetap memaksimalkan segala potensi yang ada. Memang kalau misalnya kita lihat keterangan dari Bu Sri Mulyani gitu ya, kan ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok misalnya telat gitu. Orang pada bertanya-tanya, berspekulasi jadinya. Kok lama gitu? Kok lama sih? Biasanya kan ada penyebabnya kan kalau telat gitu. Nah ternyata kata Bu Sri Mulyani itu karena masih banyak data yang belum stabil. Gua sendiri jujur belum cukup paham dengan kalimat Bu Sri Mulyani bilang banyak data yang belum stabil untuk dikumpulkan.
Atau datanya belum terkumpul semua kah? Bukan? Harusnya Beda sih ya? sudah ya, karena gini, kita pertimbangkan untuk menunggu sampai data cukup stabil hingga kami bisa berikan laporan pelaksanaan APBN 2025 dengan dasar yang jauh lebih stabil. Dengan dasar yang jauh lebih stabil, istilahnya mangga dengan mangga, bandingannya agar tidak ada salah interpretasi. Jadi kayaknya Ibu Sri Mulyani, dengan segala hormat Ibu, bahwa data yang cukup, jadi kayak pembanding bahwa terjadinya penurunan kinerja tuh harus bisa disertakan dengan kondisi yang juga memberikan bukan pewajaran sih, pemakluman gitu, bahwa memang ini kondisi lagi nggak baik-baik aja loh gitu. Atau mungkin kayak gini, kan sekarang banyak banget nih perubahan di dalam struktur APBN kita. Iya. Karena kebijakan fiskal tuh banyak yang berubah mulai juga. dari alokasi anggaran program tertentu yang ditambah, atau mungkin ada realokasi budget ke Danantara gitu kan. Atau mungkin bahkan ada yang memang terkena efisiensi juga gitu. Termasuk juga di situ. Jadi kayak konsolidasinya tuh banyak yang dilakukan sehingga itu dikategorikan belum stabil. Mungkin ya barangkali seperti itu terjemahan dari Bu Sri Mulyani. Tapi ya intinya adalah Bu Sri Mulyani nggak mau ini digembar-gemborkan dengan dramatis alias didramatisir. Kalau kata Bu Sri Mulyani nih, jadi saya mohon teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku ya, tetapi tidak bagus untuk kita semua, kata Bu Sri Mulyani. Untuk ekonomi juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media juga ini nggak bagus katanya. Karena kalau ekonomi nggak bagus berarti akan kena juga akhirnya ke kita. Dampaknya ya. Obviously, tapi yang jadi kegelisahan kita kan seberapa real ini kondisi ditunjukin ke kita juga kan. Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama, dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi ekonomi kita seperti batu bara, minyak, nikel gitu. Dan penyebab keduanya karena faktor administrasi. Ini karena ada kebijakan baru yaitu implementasi tarif efektif rata-rata atau TER untuk PPh 21 dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025. Oh, itu tuh yang sebenarnya kita permasalahkan di akhir tahun sampai ketuk palu di awal tahun gitu. Betul. Ya. Dan akhirnya itu yang bikin gathering datanya gitu ya. Jadi harus menunggu terlebih dahulu juga gitu. Betul. Nah, ini tahun lalu katanya defisit juga memang untuk si APBN kita juga. Nah ini tuh sebetulnya memang sesuatu yang ya langganan aja gitu, memang sudah pasti defisit atau memang sebenarnya ada satu hal yang terjadi gitu sampai akhirnya ini jadi problem yang menahun gitu. Lagi-lagi defisit gitu si APBN. Kalau dibilang defisit pada akhirnya iya benar. Keseimbangan primer ya. Kalau kita bicara APBN tuh keseimbangan primer kita masih terus defisit gitu. Artinya kita masih tetap gali lubang tutup lubang. Karena kebutuhan kita banyak tapi uang kita nggak cukup. Makanya itu harus diantisipasi dengan sedih ya. Diantisipasi dengan utang. Ya. Kalau di APBN tuh istilahnya adalah pembiayaan. Betul. Jadi ini reportnya nih, Detikers juga bisa lihat langsung di layar juga. Benar. Ini defisitnya tuh 2,29% dari PDB. Kalau tiba-tiba suara gua berubah gitu ya. Kalau di undang-undang atau konstitusi itu batas defisit kita tuh 3% dari PDB. Jadi ini masih aman kategorinya. Defisit keseimbangan primernya 19,4 triliun kan. Belanja negara tuh 3.300, pendapatan negaranya cuma 2.842. Ini realisasi kapan ya 2.800? Ini kayaknya tahun lalu deh. Ya. 2023 2024. Iya 2024 kan, 2025 kan sekarang. Jadi belum ada ini, yang bulan Januari Februarinya ya. Iya ini gambaran nih kalau tiap tahun tuh kita defisitnya segitu gitu. Jadi memang selalu defisit kita pada akhirnya karena belum bisa surplus. Kalau bisa surplus
kita udah nggak ngutang lagi tiap tahun gitu. Sementara kita juga melakukan utang ini untuk bayar utang juga anyway. Jadi sampai pada akhirnya nanti kita bisa meningkatkan penerimaan perpajakan lewat peningkatan rasio pajak gitu. Dan juga mungkin beberapa optimalisasi terhadap penerimaan negara lainnya. Jadi ya memang kondisinya seperti itu. Kalau mau dibilang ini udah terjadi setiap tahun seperti itu gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat pola pergerakan pertumbuhan ekonomi gitu ya, di kuartal pertama tuh biasanya tuh kalau nggak ada bulan yang ada Ramadannya itu rendah tuh. Atau bulan anak sekolah, masuk anak sekolah. Iya, pergantian tahun ya. Atau pergantian tahun juga termasuk. Maksudnya tadi pergantian tahun ajaran. Tahun ajaran, iya bisa. Atau pergantian tahun juga. Betul. Di momen-momen orang spending banyak mau nggak mau gitu ya. Itu biasanya cukup tinggi. Pendapatan. Pertumbuhan ekonominya. Karena kan kita disumbang sama konsumsi mayoritasnya. Jadi the more you spend your money, the more we get our economic growth gitu. Dengan jumlah APBN yang terdefisit ini ya kan di tahun ini, yang defisit tahun ini maksudnya. Kemudian juga dengan rencana pemerintah yang mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Dan kemudian dengan rencana pemerintah dengan salah satu strateginya yaitu adalah melakukan defisit. Do you think it's gonna be achieved in di akhir tahun lah kan, targetnya juga di akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi 8% itu? Iya, dan dengan defisit kayak gini posisinya. Kalau 8% sih kayaknya nggak mungkin ya. Mestinya sih nggak mungkin. Karena itu harusnya jadi target by the end of Pak Prabowo periode. Periode gitu. Mungkin ya. Bahkan 8% tuh terlalu tinggi menurut kita. Tanya sama ekonom juga masih belum melihat potensi itu bisa terjadi tuh agak sulit gitu. Mungkin 6% lebih realistis. Tapi bahkan untuk tahun ini aja 6% nggak mungkin gitu, apalagi 8%. Cuma kan nih sekarang pemerintah sedang menyiapkan sejumlah busur panah gitu untuk bisa membidik si target ekonomi 8% ini. Mulai dari Danantara, terus ada Koperasi Desa Merah Putih, terus ada Makan Bergizi, Bullion Bank, terus ada kemarin 3 juta rumah. Iya, betul. Nah itu tuh semuanya diharapkan bisa jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah nanti pada akhirnya mereka mendorong investasi, mendorong yang namanya konsumsi, atau mendorong namanya penerimaan negara. We will see, tapi memang gak bisa dilihat sekarang. Kalau misalnya Eiza ingat kemarin gue bilang kalau sepertinya Pak Prabowo mengambil teori ketapel gitu, atau busur anak panah. Jadi ditarik dulu. Jadi bersakit-sakit dahulu, baru nanti kita ngelihat tuh kapan dia akan bisa melesat cukup tinggi. Jadi sepakat sih sama Bu Sri Mulyani, jangan mendramatisir yang namanya ekonomi lesu itu. Justru kita harus bangkitkan semangat perubahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Betul. Bersama Detik Sore, cuma hore-hore. Langsung ditutupnya dengan itu ya. Ya. Nah, kalau ya maksudnya dengan pengaruh APBN yang defisit lagi tahun ini, lalu geliat di pasar yang kayaknya juga sudah ya jadinya menurun gitu ya, memberikan efek domino juga sama pasar juga gitu ya. Gimana caranya kita biar bisa tetap, nggak tahu, kalau aku merasanya jadi sedikit pesimis nih, investor mau datang ke kita dan ya berinvestasi gitu, karena memang juga secara pendapatan dan secara masyarakatnya juga punya daya belinya lagi turun banget gitu. According to my humble opinion, karena rasa-rasanya banyak sih yang lain yang mestinya bisa menjelaskan ini lebih elaboratif gitu. Tapi dari berdasarkan pengalaman, dengerin narasumber ngomong, penjelasan ekonom, menteri, soal bagaimana kita bisa menarik investasi lebih banyak itu apakah mungkin aja, karena
itu tergantung lagi bagaimana upaya pemerintah mengeluarkan deregulasi untuk bisa mempermudah yang namanya perizinan sehingga orang bisa investasi dengan tenang, senang di sini, nyaman di sini. Jadi nggak melulu ke negara lain gitu. Cuma ya itu ada namanya sejumlah indikator ICOR lah apa segala macam ease of doing business. Itu semua masih harus banyak PR yang kita kerjakan. That's why hubungannya nanti sama ke hukum juga, bagaimana kepastian hukum di Indonesia gitu ya, termasuk bagaimana penanganan hukum, korupsi dan segala macamnya itu berhubungan pastinya. Jadi so much homework to do. Good luck buat teman-teman di pemerintahan dan juga pengusaha. Kita di sini mah bisa memberikan semangat dan hore-hore gitu ya buat teman-teman semua ini, buat cheering up mereka. Optimis saja, walaupun memang skeptis tuh pasti harus tetap ada, pasti akan ada, tapi ya we will see lah. Kita kan kalau mau pesimis juga nggak ada gunanya juga kan, pesimis. Tapi kalau skeptis nggak apa-apa, teman-teman tetap kritis, tetap skeptis, optimistis boleh, tapi tetap kita harus realistis juga sih ya. Kalau ada semacam angan-angan yang terlalu di awang-awang, marilah kita bersama-sama ngingatin gitu bahwa saling menjaga. Your dream too high. There's no it's hurtful high, right? Somehow, tapi ya memang harus diingatkan juga bahwa sebetulnya ada sesuatu yang memang doable dan achievable gitu di depan mata. Betul. Other than mungkin ya terlalu hayal-hayal, tapi habis gitu jatuh lebih dalam lagi, sakit. Benar. Gitu. All I can say sebagai individu gitu ya, masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yang gue bisa bilang adalah gak ada orang punya suara jelek, men. Cari suara lo. Bukan ya. Dengerin album barunya. Enggak ya. Bukan Baskara ya gue. Ini wise lah dalam mengelola uang yang Anda miliki. Ya. Karena kita gak pernah tahu di depan itu seperti apa tantangannya gitu ya. Kalau mau spending boleh banget, belanjalah dengan tetap confidence. Gimana caranya belanja bisa dengan tetap confidence? Cari uang lebih banyak. Tapi kalau kerjaannya susah, ya cari pasti ada banyak gitu. Lagi juga. Pasti ada. Jadi jangan pernah putus asa untuk mencintai Indonesia. Wow, kemarin tuh sebenarnya ya cukup jadi satu obrolan sama temenku juga. Jadi salah satu temen kami itu posting the 7 levels of financial freedom gitu. And then I overheard nguping. Iya, karena kayak lagi jam buka puasa terus kayak lagi ngobrol aja sementara aku masih makan gitu kan. Terus katanya di level yang pertama itu adalah clarity, figuring out financially. Yang kedua adalah self-sufficiency. 3 adalah breathing room. Yang keempat adalah stability. Nah, stability ini adalah sebenarnya adalah ketika udah punya emergency fund. Karena di deskripsinya adalah no bad debt. And you have 6 months worth of expenses for emergency. Exactly. And then it's so shocking that ternyata di usia kita masih ada yang belum tahu emang buat apa. Dana darurat. Emergency fund itu kayak if having the brand new shoes is emergency, then so be it gitu. Terus gue kayak itu kayak Gourmet ya. Nah, as a girl, as a girl gue enggak sih. Enggak ya? Karena gue pikirnya itu Gourmet karena banyak mungkin teman yang gak berusaha untuk seksis juga sih. Tapi kayak ada orang-orang yang kalau mau belanja tuh yang penting gue dapat value gitu, nggak ngelihat juga secara teori tuh sebenarnya lo udah wise nggak sih beli kayak gini, beli ini, nggak cuma ngerasain perasaan. Udah disuruh. Oke, kita break dulu Detikers. Ini beda lagi itu, jadi Edward harus mau rangkir lagi sekarang ya. Welcome back. Bener, habis ini kita akan ke mana? Kita akan ngobrolin satu hobi yang cukup unik sekali. Jadi kalau kamu merasa fotogenik, nah ini belum tentu bisa difoto sama yang satu ini. Karena dia sukanya adalah
toy photography. Gitu. Jadi, aku merasa aku toy sih. Oh, Andy punyanya Andy ya. Buzz Lightyear. Alright then. Kita akan kembali lagi abis ini Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Oke, cuma hore. Kembali lagi di Detik Sore. Ya cuma hore. Ini gimana produsernya ngasih kursinya satu jadi harus tumpuk-tumpukan begini kita Parah banget, ini orang lagi puasa juga masih aja disuruh nempet-nempetan. Tapi alhamdulillah ya udah tutup aurat ya. Alhamdulillah tetap tutup aurat di bulan puasa. Istiqomah. Oke, kembali ke Naruto dan Sasuke. Sasuke. Martabak. Martabak. Kok kalah sih aku main caturnya. Ini baru fokus ini Naruto. Iya benar juga. Ini kita main caturnya sampai kapan Naruto? Kita sambil nunggu buka ya. Betul ya. Kok lagi? Kenapa? Capek juga ngomong begini. Emang suaranya Sasuke begini. Ada ayam kampus di sini. Oh, maksudnya ada kampus di sebelah nih, ada ayamnya. Oh iya. Ini patok ini. Kita kembali aja ke Edo dan Eiza di studio. I am Groot. Enak banget. Tiba-tiba cuma I am Groot ya. I am Groot. Di momen tadi gue merasa itu lebih ke Suneo ya daripada Sasuke ya. Anyway, Detikers di sini sudah ada Mas Anton Saputro, toy photographer. Welcome to Detik Sore Mas Anton. Thank you semua. Ini apa Mas Anton? Ini adalah mainan koleksi saya. Wah. Ini Mas Anton versi mini juga ada. Iya. Udah berapa lama ngumpulin semua ini? Kalau koleksinya udah dari tahun 2011. Koleksi dari 2011. Zaman apa tuh? Ngampus, kerja, masih sekolah, atau waktu masih itu zigot, hunting foto, tahu nggak sih Instamit. Oh iya banyak dulu Facebook ya sorry Friendster ya, masih Friendster ya. Zaman sekolah apa zaman udah kerja? Kalau 2011 itu kebetulan udah pertama kali kerja. Oke. Jadi sebenarnya kalau pengen punya koleksi mainan itu udah dari sebelum kerja. Cuman kan belum punya penghasilan sendiri kan ya. Jadi kayak tertahan di situ, akhirnya baru kesampaian pas udah punya penghasilan sendiri. Jadi ini adalah manifestasi dari dendam Mas Anton selama ini. Betul. Childhood ya. Inner child-nya keluar. Inner child-nya keluar. Juga, But you've been doing this like more than 10 years gitu. Apa ininya, pelajaran yang didapat? Apa yang didapatkan ya, apa happiness? Oke, jadi sebenarnya kalau awalnya itu hanya koleksi aja. Dan yang saya koleksi itu sebenarnya bisa dibilang segmented sesuai selera saya gitu ya. Jadi karakternya itu rata-rata karakter dari tontonan saya zaman kecil dulu. Which is anime. Ya, terus One Piece, ada Slam Dunk. Di rumah sebenarnya lebih banyak lagi, ada yang Voltron, Power Rangers kayak gitu-gitu. Oh, ini baru sebagian kecil kayaknya ya. Emang takut kalau dibawain full collection-nya. Takut tiba-tiba ada yang menjarah sih. Lengah ya kan, kita masuk gitu kan. Tapi berarti memang dari dulu tuh udah ke arah toy fotografi, karena nggak tahu ya, aku ngerasanya toy fotografi itu masih jarang aja gitu Mas, atau mungkin aku yang belum banyak terpapar ya. Oke, sebenarnya kalau untuk toy fotografinya sendiri saya sebenarnya pas awal mulanya itu baru tahun 2020. Oke. Jadi awal mulanya itu pas pandemi. Orang kan mungkin suntuk di rumah kan, nyari kesibukan, akhirnya saya diajak ngobrol kan. Mainan daripada di lemari aja gue foto-foto deh. Awalnya cuma foto berdiri doang. Terus lama-lama lihat oh ternyata udah banyak nih yang melakukan gitu kan. Nah, saya ngambil referensi dari toy fotografer lain yang sudah melakukan lebih dulu ya, terus saya coba ekspor, terus mulai ada ceritanya, mulai konsepnya saya ekspor lagi, mulai challenge yang lain, dan sampai sekarang sih gitu. Jadi kalau secara komunitas sebenarnya di seluruh dunia udah cukup banyak. Di Indonesia juga udah ada komunitasnya juga. Kalau kita ke salah satu grup komunitas toy photographer atau mungkin pengoleksi mainan-mainan kayak gini ya, itu tuh grupnya berisik banget, Za. Kenapa berisik banget?
ada pasar di situ. Saling racun meracuni biasanya. Saling racun meracuni, benar. Bener ya Mas? Cukup berisik ya? Iya. Kita boros gara-gara masuk ke grup komunitas kayak gitu. Iya. Saling memberikan referensi. Kalau punya hobi jangan gabung grup komunitas. Nanti makin cepat habisnya. Paham lagi. Karena memang sebenarnya juga ini adalah satu hobi yang nggak akan ada habisnya juga gitu. Karena masih akan terus dieksplor terus gitu. Betul. Ya Mas ya. Tapi berarti untuk props kayak gini kan sebenarnya nggak, atau beli apa bikin sendiri? Sebenarnya ini ada beberapa ya. Kalau yang model kayak yang saungnya kayak gini, atau terus ada yang diorama di bawah, itu ada temen diomaker yang bisa bantu bikin. Jadi saya kasih konsepnya, terus beliau yang realisasikan dalam bentuk diorama sesuai skala yang kita mau. Tapi kalau untuk yang kayak tumbuh-tumbuhan kayak gini, ini sebenarnya saya pakai ornamen akuarium aja. Jadi kayak hiasan akuarium yang 5 ribuan, 10 ribuan, nah itu bisa saya pakai. Kesannya lebih alami kan, kayak di outdoor kayak gitu. Jadi ini adalah Atlantis yang terlihat kembali ya. Karena aslinya ini di bawah laut ya, di bawah air ya. Muncul. Mas, kalau misalnya ini diawalinya dengan hobi doang, kemudian berlanjut sampai saat ini dan bisa beli lebih banyak lagi, berarti ini ada uang yang dihasilkan dari sini. Kalau saya pribadi sebenarnya berangkatnya memang full pengen koleksi buat hobi aja. Hobi. Misalnya menyalurkan, kebetulan saya ada kamera, ada mainan, ya udah dua-duanya saya suka, saya foto. Ya puji Tuhan kalau memang ada peluang cuan. Gitu. Misalkan ada, saya pernah buat foto produk pakai mainan. Kayak gitu ya, paling sering sih kayak ada ikut lomba kayak gitu ya, gitu juga. Oh, peluang cuannya dari itu? Salah satunya, saya juga pernah jual hasil karya, tapi bentuknya yang print out, yang memang hard copy kayak gitu. Itu jual ke siapa Mas? Ke komunitas juga. Oh gitu? Ya, pernah di pameran kayak gitu, pernah ikut jual hard copy-nya. Pernah ada yang orang yang meng-approach kayak, Mas fotoin dong ini mainan kesayangan saya gitu? Oh ada, jadi kebetulan di Indonesia sekarang tuh mulai marak yang namanya designer toys. Jadi banyak kreator mainan baru gitu lah ya. Nah mereka butuh nih foto katalog, foto. Betul. Iya, jadi mainan-mainan khas memang buatan orang Indonesia. Nah itu pernah juga saya dimintain tolong buat fotoin gitu. Oh ternyata terbuka jadinya ya. Kans itu ketika digeluti gitu. Tapi udah banyak belum Mas? Kayak orderan atau demand orang untuk minta fotoin foto mainannya gitu misalnya, atau mungkin sesederhana nge-print out hasil fotografi kita gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk yang model minta tolong difotoin entah apa produk atau segala macam itu kalau dibilang sering sih enggak ya, tapi ada beberapa misalkan kemarin beberapa bulannya lalu itu ada yang minta tolong fotoin produk makanannya dia, tapi sama mainan, dibuat konsep seolah-olah ya kayak aktivitas mainan gitu. Oh iya. Itu pernah saya bikin juga. Seru. Tapi memang pada umumnya saya lebih ke hobi sih, yaitu bonus lah kalau memang menghasilkan. I see. Jadi nggak yang memang terlalu memikirkan gimana caranya untuk ini bisa menghasilkan uang gitu ya, tapi memang nekunin hobi aja. Hobi aja ya, yang tentunya kalau udah sangat dalam sekali sama hobinya pasti jadi ya, apalagi masuk komunitas juga ya pasti jadinya mahal juga gitu. Proses kreatifnya seperti apa kalau misalnya memang kayak it's time to do the hobby gitu. Karena pasti ada momen-momen yang kayak lagi on fire banget nih. Jadi kalau untuk melakukan hobi kayak gini itu biasanya yang pertama otomatis kita harus punya mainannya dulu. Nah kalau saya biasanya nggak pernah foto sebelum saya punya apa yang mau ide atau konsep yang mau saya foto. Jadi biasanya saya punya dulu. Ya kayak punya skripnya dulu lah. Jadi misalkan saya mau pengen foto tapi foto apa ya. Jadi saya pikirin dulu skrip konsep foto yang mau saya bikin. Baru ketika udah ada konsepnya baru saya eksekusi. Nah eksekusinya ya misalkan saya berangkat dari konsepnya. Saya mau pengen bikin Naruto sama Sasuke lagi main catur di saung. Nah otomatis saya butuh mainan Naruto sama Sasuke. Sama miniatur caturnya. Nah contohnya yang di sini saya pakai miniatur catur. Nah terus supaya memberi cerita tambahan lagi saya mau kasih ceritanya si Naruto yang kalah nih sama Sasuke. Sasuke kan kalau di kartunya pinter ya. Iya. Naruto yang dibully terus lah. Nah di sini saya mau menampilkan
cerita itu. Nah, ini didukung sama setupnya kayak misalkan pakai saungnya, terus ada tanaman-tanamannya, ini ngasih kesan di outdoor seperti itu. Baru deh kita foto. Kalau untuk teknik fotonya sebenarnya dengan genre yang lain itu sama aja. Jadi kita secara pengetahuan dasarnya misalkan segitiga exposure, komposisi dan lain-lain, nah itu kurang lebih sama. Kalau kayak menduplikasi atau mereplika kejadian sebenarnya yang ada di film gitu, terus kita salurkan dalam bentuk scene yang sesuai dengan itu juga mana lebih banyak peminatnya dibanding sama yang imajinasinya kita sendiri gitu? Biasanya malah yang out of the box. Jadi biasanya yang memang nggak umum lah ya biasanya. Ini nggak mungkin kejadian di film nih. Nah itu biasanya orang malah lebih tertarik buat nonton. Tapi ya kadang kan kita saking sukanya sama film gitu ya, terus kolektor mainan juga, ya suka juga nge-create scene dari film-film tertentu gitu ya. Itu juga bisa jadi referensi buat kita bikin konsep fotografinya. Jadi memang kalau toy fotografi ini kalau kita bicara idenya dari mana aja, dia cukup luas ya. Dari film, dari kartunnya, dari komik, atau kita mau dari kehidupan sehari-hari kayak gini pun kita bisa gitu. Atau kolaborasi aja gitu ya. Misalnya Naruto jadi fashion designernya Barbie. Nah bisa, di mainan kita bisa ya. Memainkan imajinasi. Saya bisa ketemu sama Kebi sekarang. Iya benar. Mau dong Mas, coba kita praktekkan pakai kamera seperti apa kalau misalnya dari mulai yang sederhana-sederhana aja. Boleh. Setting-settingnya, kemudian ya setupnya, kemudian masuk ke fotografinya juga. Jadi kalau kebetulan kan setupnya udah udah jadi. Setupnya sudah jadi. Ini contoh setup yang udah jadi. Aku akan men-translate karena masih gak ada mic-nya ya. Coba, atau yang ini aja. Iya, tadi aku bawain, sorry ya. Butuh tambahan lighting supaya lebih natural. Jadi kalau kita bicara tambahan outdoor lighting itu kan biar biasanya atau mic-nya ini aja. Net, apa? Coba mic. Sorry Mas. Oh sorry. Oh oke. Nah, deketin aja Mas. Oke, jadi misalkan kita ambil contoh mau ambil foto yang ini ya. Karena ini kan setupnya ceritanya di outdoor. Terus supaya lebih natural kita tambah lighting. Nah lighting misalkan kita mau ngasih dia kesannya siang hari, otomatis sumber cahaya itu dari matahari. Mana satu arah gitu ya. Lampu. Nah makanya saya pakai satu lampu dari satu arah aja. Nah kalau sebenarnya kalau untuk pengambilan fotonya, Iya. Saya ganti lampu dulu ya. Oke. Siap. Ganti matahari dulu guys. Ganti matahari dulu guys. Yang tadi nggak diskon. Yang ini. Tapi kayak gini juga banyak yang bikin. Ini belinya produk impor atau lokal Mas biasanya? Iya. Kalau mainan-mainan ini. Kalau mainannya ini rata-rata dari impor. Dari China ya? Jepang. Kalau Jepang. Mas ini dapat dari gacha bukan? Iya. Iya. Benar. Itu gacha itu. Gacha itu suka aneh-aneh mainannya. Gue juga punya ayam ini. Padahal kalau nggak dapet ini bisa dapet kayak kirei gitu, dapat bagus lagi ayamnya. Gitu. Ya, dia detailnya lumayan bagus. Gacha tuh ya dia karena random aja ya, jadi kita nggak bisa milih. Cuman detailnya bagus-bagus. Nah, kalau untuk pengambilan fotonya sih sama aja ya. Iya. Mungkin saya taruh depan ya biar kelihatan ayamnya. Boleh. Kalau kayak saung ini caturnya itu bikinan sendiri biasanya apa lokal punya? Iya, kalau ini lokal punya. Ini yang tadi custom sama apa? Teman ada Diorama Maker. Wow. Nanti kalau kamar kosan kita mau dijadiin kayak diorama gitu bisa. Oh iya bisa dibikin sama mereka kan? banyak. Kayak bikin dong replika kamar kosan yang gitu. tenggelam gitu misalnya ada, bisa juga dia bikin. Ada apa sih Kak dengan Atlantis dari tadi? Ini Atlantis, ini tenggelam. Oke. Nah sebenarnya kalau untuk foto mainan seperti ini, misalkan kita explore angle juga. Jadi jangan puas dari satu angle aja, kita coba dari angle yang lain. Kita dapat point of view lebih bagus. Oke. Coba boleh dikasih lihat ke kamera ya kan? Kamera mana ini ya? Coba hasilnya. Coba guys, kamera sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara toys fotografi itu gear maupun skill fotografi itu bisa dibilang nomor 2-nya ya. Karena poin utama dari toy fotografi itu sebenarnya yang bikin menarik adalah kita bisa membangun cerita gitu.
dari mainan itu kita bisa bercerita melalui foto. Gitu. Wah, oh iya, kelihatan kayak lagi di saung di Jadi nggak perlu taman. simetris gitu ya, tetap kita ngelihat angle aja ya. Iya, oke. Malah kadang Deh guys. kita jangan terpaku sama biasanya orang foto kan dari depan gini aja ya. Kita usahakan ekspor ya. Kita usahakan angle itu. Ya, terus misalkan, kemudian kita juga misalkan kalau ini yang pakai diorama ya. Boleh, coba kita ganti ke tema konsep Halloween. Nah, kalau hantu-hantuan kan biasanya malam hari. Nah, di sini ada jendela. Nah, supaya ngasih kesan malam hari, saya pakai Iya. Supaya kesannya malam hari dikasih lampu biru. Benar. Falaknya marah tadi ya barusan. Lalu di dalam ruangan biasanya ada satu lampu gitu ya dari atas. Nah, ini saya kasih lampu. Udah deh, setupnya ya ini saya pakai di rumah yang agak rusak gitu ya supaya memberi efek horornya. Gitu. Ini kita lagi coba potret-potret, ya kan? Jangan-jangan ada gue lagi di jendelanya lagi lagi lihat. Nggak ya. Nah. Tapi bisa dibikin Seru efek kayak gitu juga juga ya. nggak sih? Kayak kita jadi raksasa. Tapi berarti memang juga diperlukan ilmu Jelas, lighting di sini yang cukup ya harus dipelajari gitu, dari mana lampu biasanya itu kayak gimana kalau settingannya malam hari gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk lighting sendiri kita bisa melihat dari sekitar kita aja. Oke. Misalkan kita di outdoor ya cahaya dari matahari satu arah gitu. Misalkan kalau di malam hari kayak tadi misalkan dari luar itu biasanya warnanya warna biru. Terus baru ada lampu dari atas ruangan. Nah, kita bisa mengambil contoh dari situ. Oke. Kalau pakai HP bisa nggak? Kayaknya mau coba nggak Bisa, tutorial bisa. nih? Pakai handphone mahalnya itu. Yang harganya 20 juta ini. Wow. Itu. Silakan kalau mau coba. Nah, coba. Kan ini settingannya udah disesuaikan ya, pakai settingannya ala Mas Anton lah. Biasanya kalau pakai HP itu supaya nggak terlalu banyak di stories sih pakai yang model potret. Settingannya potret. Pakai model potret biar nggak banyak distorsi katanya. Itu angle aja. Oke. Misalkan dari atas. Ini. Oh, ada muka gua. Tuh. Nggak dapat efek malamnya. Nah, nggak dapat efek malamnya. Efeknya efek diskotik jadi. Wow, start. itu 1, boleh. 2, 3, pose. Nah, Friendster ya Mas? Kok jadi kayak foto Friendster? Oh iya benar. Coba kasih lihat dong hasilnya ke kamera, berhasil gak? Takut. Ya, passwordnya? Itu no filter kan ya? ya. Tapi sebenarnya editing ngaruh juga nggak sih Mas ke toy fotografi ini? Tapi kayaknya tadi udah cukup real gitu. Ya, aku lihat. Editing perlu dan tidak perlu. Oke. Tergantung ya. Jadi kadang kalau kita foto udah nggak puas, wah ini warnanya kok terlalu gelap atau ada yang kurang ke expose nih objeknya. Paling butuh editing kayak color gradingnya atau kadang ada objek yang wah ini ada bocor nih. Nah itu biasanya teman-teman suka hilangin objek yang bocor juga. Gitu. Oh, ini kalau ini bocor banget nih muka muka ini saya. bocor sebocor-bocornya Mas. Udah bukan bocor halus lagi itu ya. Bukan dong, bocor kasar. Berapa banyak habis duit untuk beli ini semua Mas? Berapa ya? Ya itu nggak pernah dihitung sih. Rata-rata berapa? Misal kayak gue yakin beda-beda sih pasti harganya ya. Tapi kayak range-nya dari berapa sampai berapa gitu. Ada beberapa tipe mainan ya di sini. Jadi misalkan untuk yang kayak gini kan sebenarnya ini bukan mainan official. Jadi under 100 juga udah dapat. Oh gitu. Ya, atau gacha itu biasanya rata-rata antara 80 sampai 100 ribu gitu ya. Ini kemarin saya beli 35 ribuan. Tapi kalau kita bicara action figure yang collectible item gitu ya. Kayak Naruto, One Piece, kemudian ya Kebi. Nah itu baru harus price-nya official. Lumayan di atas 500 ribu biasanya. Yang paling mahal yang mana Mas? Paling mahal nggak di bawah. Apa yang mana? Yang di sini. Oh yang kalau yang di sini ya. Boleh. Ini Yang Groot. di sini kayaknya malah yang ini deh.
yang custom. Oh, ini belum di zoom loh dari tadi. Ini yang Mas custom berapa Anton. itu Mas? Mungkin banyak teman-teman juga pengen mengkartunkan dirinya atau mengtoykan dirinya. Jadi kalau yang ini custom, saya belinya perintilan ya, misalkan kepala saya cetak sendiri. Oh gitu. Range-nya sekitar 300-an sampai 500.000. Untuk kepala aja. Terus bajunya itu saya kan custom juga, ada temen yang bisa jahit baju kecil kayak gitu, sama sablonnya itu sekitar 150.000. Oke, baju doang. juga. Baju saya mahal. Baju doang 150.000 ya, baju sama celana tuh ya. Oh, mending beli buat kita ya. Mending beli rakit PC. Lucu. Terus sisanya badan, tas sama badan sama sepatu sama celana itu satu set. Itu sekitar 1,5. Karena bawaan dari action figure yang lain. Oh jadi, gitu, pakai. Jadi kalau di total yang ini ya 2 juta ke atas. Taruh lagi deh. Jadi di badannya adalah Kapten Amerika, tapi kepalanya kepala Mas Anton gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kepalanya ini bisa dicolok-colokin ke badan siapa aja. Iya. Jadi bisa pilih tuh mau keker, mau six pack. Bentar, ini badannya kayak badan Woody deh. Bener gak Mas? Oh bukan. Dia badan karakter Metal Slug sih. Yang game PS dulu. Kenapa harus Woody? Kalau Woody sepatunya cowboy. Kirain sepatu cowboy. Bukan kayaknya ini Dr. Martin sih. Dr. Martin. Oh gitu. Oh iya. Oke. Sorry Mas. Ini berapa juta Mas? Itu gak nyampe. Oke. Tapi tips and trick untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba hobi toygraphy. Oke. Yang pertama mulai aja dulu. Jadi misalnya teman-teman misalkan benar-benar mulai dari nol nih ya. Misalkan baru punya mainan 1 atau 2. Terus belum punya gear yang profesional. Misalnya pakai kamera, baru punya HP ya. It's okay, pakai itu aja. Terus diorama pun sebenarnya perlu nggak perlu. Misalkan contohnya saya kemarin juga posting benar-benar nggak pakai diorama sama sekali. Saya cuman bikin konsepnya interaksi sama mainan. Jadi mainan, misalkan contohnya saya ambil contoh Luffy gini ya. Luffy saya bikin contoh, saya mau ngerebut topinya Luffy gitu. Nah, fotonya bareng saya nanti gitu. Jadi misalkan si Luffy kayak pose kayak lagi mau ngambil topi, terus topinya kayak gini udah saya foto aja. Dia kesannya kayak saya ngambil topi Luffy. Iya. Nggak perlu pakai diorama. Gitu, buat teman-teman yang benar-benar baru mulai belum punya diorama segala macam, atau foto di outdoor aja. Betul, ke ruang-ruang terbuka ya Mas ya. Atau ke atas gedung gitu misalnya, atau iya, backgroundnya gedung-gedung. Betul. Jadi alternatif kalau misalkan mau memulai banyak. Jadi mulai aja dulu baru nanti explore dan upgrade gitu. Karena biasanya kalau orang punya hobi baru tuh adalah beli dulu semua gearnya, semua alatnya lah. Iya. Udah deh terbengkalai. Kesentil lagi. Terima kasih banyak Mas Anton sudah mampir ke Detik Sore. Siap. Terima kasih. Senang banget ada komunitas hobi yang juga positif gitu ya mampir ke Detik Sore, dan mudah-mudahan ini bisa jadi saluran hobi positif juga buat teman-teman semua yang juga pecinta mainan, pecinta fotografi, apapun itu mudah-mudahan bisa jadi sumber income juga. Betul. Mungkin buat teman-teman yang penasaran komunitasnya boleh dikasih tahu Mas. Oke, kalau komunitas sih ada beberapa ya, tapi kalau saya yang di Jakarta lumayan sering ketemu sama toygraphy.id. Toygraphy.id, kepoin aja. Gratis kan Mas masuk komunitasnya? Nah, OTW nih. Ada koperasinya nggak Mas di sini? Lah tiba-tiba supaya bisa menambah koleksi-koleksi melalui koperasi. Bisa ya. tuh dibikin kayaknya. Anyway, Detikers, nanti setelah ini juga masih akan ada Kultum yang menemani kamu menantikan jam berbuka puasa ya. Ini kayaknya bakalan jadi satu topik kesukaan yang jomblo-jomblo, karena sebenarnya jomblo tuh berkah kok gitu. Nanti kita cari tahu gimana dan kenapa ya. Oke, waktunya sekarang aku Eiza Magfira untuk pamit undur diri. Justin Timberlake juga pamit. Besok kita ketemu lagi Detikers. Terima kasih semua sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai setengah 6 nih, kita mau pamit dulu. Jangan lupa habis ini Detik Kultum ya. Kini waktunya kita pamit, besok ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Lupa kasih tahu narasumber ada tagline. Thank you Mas Atan.